Selamat malam Bu Titin. Terima kasih nih udah bersedia untuk sesi coaching supervisi kali ini Bu Titin. Ya, selamat malam Pak Richard. Wah, senang Iya, sekali ya saya bisa berbicara dengan Bapak nih malam hari ini. iya Bu Titin sehat? Amin, puji Tuhan Pak, sehat sekali. Bagaimana dengan Bapak nih? Iya sehat Bu Titin. Baik, bisa dimulai Bu ya? Iya Pak, silahkan Pak. Baik Ibu, pertama-tama saya ingin mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Menurut Ibu, apa elemen-elemen penting atau komponen-komponen penting yang sebaiknya ada dalam rubrik penilaian ini Ibu? Baik Pak Richard. Menurut saya nih, rubrik penilaian sebaiknya menyangkup tiga hal ya Pak ya. Yang pertama present, yaitu kehadiran penuh, kemampuan untuk mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah kemampuan memberikan pertanyaan berbobot gitu Pak. Iya Ibu, bagus sekali Bu ya. Pemahaman Ibu sudah sangat baik terkait dengan elemen-elemen tersebut. Selanjutnya Ibu, apakah ada kompetensi coaching tertentu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Iya benar Bapak. Dalam proses coaching ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya Pak dalam mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam ya, pertanyaan yang berbobot Pak. Dan bagaimana saya bisa membantu coach untuk merumuskan solusi Pak. Ya, mereka itu bisa mencari solusi mereka sendiri gitu Pak dari proses coaching ini gitu Pak Richard. Baik Ibu, itu adalah tujuan pengembangan yang sangat baik Ibu, sangat bagus, luar biasa. Nah, lalu untuk lebih fokus lagi Ibu, bisakah Ibu menyebutkan bagian lebih spesifik dari kompetensi tersebut yang ingin diobservasi oleh saya Ibu? Iya, betul Bapak. Saya ingin lebih terampil Pak dalam menggali ya Pak ya, nilai-nilai yang mendasari tujuan dari coaching. Dan bagaimana saya bisa membantu mereka mengaitkan langkah-langkah tindakan konkret Pak dengan nilai-nilai tersebut gitu Pak. Baik Ibu, sangat baik sekali Bu ya. Jadi pemilihan area observasi yang sangat jelas akan membantu dalam pengembangan kompetensi Ibu. Nah, dan yang terakhir, bagaimana menurut Ibu kita dapat menilai ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tersebut, Ibu? Baik Pak Richard. Nah, saya berpikir gini Pak, kita bisa melihatnya ketika kita melihat perubahan perilaku ya Pak ya dan tindakan dari coaching. Nah, jika saya berhasil membantu mereka menghubungkan nilai-nilai dengan tindakan, maka saya yakin seiring berjalannya waktu seharusnya juga akan terlihat perubahan dan dalam langkah-langkah yang mereka ambil gitu Pak. Baik Ibu, saya setuju sekali dengan pendapat Ibu bahwa mengamati perubahan dalam tindakan dan perilaku adalah indikator yang baik untuk melihat keberhasilan coaching Ibu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu tambahkan dalam diskusi kali ini? Baik Pak Richard, untuk saat ini mungkin belum ya Pak ya. Saya merasa lebih jelas tentang bagaimana merencanakan sesi coaching berdasarkan rubrik penilaian dan tujuan pengembangan yang spesifik gitu Pak. Baik Ibu, saya sangat senang sekali mendengarnya. Tadi Ibu berkata bahwa Ibu merasa lebih jelas tentang bagaimana merencanakan sesi coaching berdasarkan rubrik penilaian dan tujuan pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi ya, terkait dengan menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, terakhir Ibu, jika Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya Ibu ya. Siap Bapak, terima kasih. Saya akan berusaha semaksimal mungkin Pak untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Bapak. Iya, sama-sama Ibu. Saya yakin Ibu dapat melakukannya dengan baik. Kita akan berbicara lagi dalam waktu dekat untuk melihat perkembangan Ibu. Siap Bapak, terima kasih Pak Ya, Richard. Bu. Selamat Ya, malam. Ibu, selamat malam. Mari Pak. Selamat malam Pak Ian, apa kabar? Ya, selamat malam Ibu. Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah Pak. Saya juga sehat. Nah, Pak Ian, apa yang ingin Bapak diskusikan dalam malam hari ini nih, dalam sesi coaching kita nih? Ya, jadi begini Bu ya, saya punya sedikit
sedikit mungkin agak banyak juga ya soalan terkait di kelas di sekolah terkait kebiasaan anak yang masih suka berperilaku terutama berkata-kata yang kurang baik gitu Bu, berkata-kata kasar gitu Bu. Baik. Baik Pak, saya siap untuk mendengarkan nih. Apa yang ingin dicapai dari masalah ini Pak, terkait dengan masalah ini nih? Ya, mudah-mudahan sih setelah kita ngobrol seperti ini saya bisa dapat solusi gitu supaya anak-anak di kelas sekolah bisa lebih tertib dalam berbicara, tidak lagi berkata-kata kasar seperti itu. Karena sekarang jadi tidak enak juga didengar seperti itu Bu. Anak SD atau anak sekolahan tapi kata-katanya kasar seperti itu. Iya. Bagus. Iya. Tujuan yang sangat bagus ya Pak Ian ya. Nah nih, kira-kira nih Bapak bisa memberikan contoh gitu Pak, situasi atau perilaku yang siswa lakukan gitu ya, menjadi perhatian Bapak selama ini gitu? Ya, pertama yang pasti kan yang tadi saya sampaikan beberapa orang siswa atau bahkan mungkin hampir sebagian besar siswa masih suka berkata yang tidak baik gitu Bu. Mohon maaf saya sebutkan misalkan kata-kata kancing coplok seperti itu masih keluar ya, apakah secara spontan atau atau memang disadari seperti itu, kata-kata itu pasti saja keluar. Itu yang kemudian jadi pertanyaan dan saya butuh solusi gitu Bu, seperti apa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, terima kasih untuk penjelasannya Pak Ian. Nah, ini untuk tadi Bapak sebutkan ada anak-anak yang berbahasa kasar ya, tadi ada kancing coplok gitu ya. Nah, ini untuk mengatasi masalah ini nih, apa sih reaksi, apa ada rencana gitu ya, rencana aksi yang mungkin bisa kita buat ya, bisa Bapak buat untuk bisa membantu siswa untuk mengubah perilaku mereka yang tadinya berkata kasar, mungkin berperilaku yang tidak baik ya Pak ya. Bagaimana nih Pak? Ya, jadi sebetulnya ada hal yang memang harus saya lakukan Bu ya, terkait mengatasi hal tersebut. Kalau fase dinasihati, fase diberikan peringatan itu sudah sering dilakukan gitu berbagai momen di sekolah, baik dalam kegiatan kebiasaan biasa pagi hari atau ketika misalkan upacara, itu sudah seringlah dilakukan seperti itu oleh semua guru. Dan mungkin hal itu belum efektif Bu ya, karena pada kenyataannya anak-anak masih saja seperti itu banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kasar. Nah, yang akan saya lakukan adalah pertama ingin membuat keadaan kelas menjadi lebih nyaman dulu gitu Bu, lebih nyaman, lebih kondusif. Anak merasa dihargai, merasa dihormati baik oleh guru maupun oleh teman sebaya seperti itu. Mudah-mudahan ketika mereka sudah merasa nyaman dan merasa dihargai oleh lingkungan sekitarnya, ya kata-kata kasar tersebut tidak terulang lagi. Dan yang kedua, saya ingin mengajak juga kerjasama lintas kelas Bu ya, karena kalau misalkan hanya dilaksanakan di kelas saya sendiri sepertinya juga tidak efektif gitu Bu ya, karena ketika di kelas mungkin sudah baik, ketika istirahat atau keluar kan bergaul lagi dengan temannya ya seperti itu lagi. Dan yang ketiga, ingin mengajak kolaborasi orang tua juga gitu Bu ya, bagaimana kemudian orang tua bisa ikut andil dalam mengawasi, mengingatkan anak terkait perkataan mereka. Wah, rencana aksi yang sangat bagus ya Pak ya, luar biasa nih ketiga rencana aksi tadi ya Pak ya, bisa berkolaborasi juga dengan orang tua juga ya Pak ya, membuat mereka kita bisa melihat bahwa ada perubahan-perubahan, karena bukan hanya di kelas saja ya Pak ya, tapi bisa diaplikasikan, memang sudah menjadi habit ya Pak ya.
kebiasaan-kebiasaan ini bisa dilakukan di mana saja, baik di sekolah, di rumah gitu ya Pak, di lingkungan masyarakat. Nah, ini bagaimana nih Bapak bisa memastikan nih rencana ini bisa berjalan dengan baik seperti apa nih Pak? Ya. Rencana yang seperti tadi Bapak sebutkan tadi. Ya, tentunya sekali lagi saya tidak bisa berdiri sendiri, Bu, ya. Harus berkolaborasi dengan partner sekolah yang lain, dengan guru, dengan sekolah, tentunya dengan tenaga pendidikan, biar mereka sama-sama ikut serta saling mengingatkan. Ya. Kemudian yang kedua juga menyampaikan program ini kepada orang tua. Orang tua butuh tahu, orang tua butuh mengerti terkait program sekolah supaya bisa berkesinambungan. Jadi tidak hanya kita kerja keras banting tulang di sekolah untuk mendisiplinkan anak, sementara ketika mereka keluar satu langkah dari gerbang sekolah, mereka kembali kepada kebiasaan lamanya. Mudah-mudahan dengan keterlibatan aktif dari orang tua seperti lebih efektif gitu. Ya. Baik. Rencana yang sangat bagus ya Pak Ian ya. Wah, luar biasa ini ya. Ini pasti kita akan terlibat ya Pak ya. Semuanya akan terlibat, orang tua, sekolah. Dan ini bisa menjadi ada perubahan-perubahan yang nanti kita bisa lihat dari anak-anak kita ya, yang tadinya berbicara kasar, bisa berbicara lebih santun gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Ini rencananya sangat bagus nih Pak Ian ya. Nanti jika ada kendala atau kita akan melihat nih perkembangan dari pelaksanaan yang sudah Bapak rencanakan tadi ya, jangan ragu untuk meminta bantuan atau berdiskusi lagi nih Pak Ian ya. Kita harus terus berkolaborasi untuk memberikan pendidikan karakter ya Pak ya. Ini lebih ke karakter ya Pak ya. Untuk anak-anak boleh berbicara dengan sopan, berbicara dengan santun kepada siapa saja, di mana saja gitu ya Pak ya. Betul. Ya Bu, nanti kita lihat apakah rencana yang sudah disusun ini bisa berjalan atau tidak. Mungkin nanti saya ingin kita mungkin ngobrol lagi Bu ya di depan terkait praktek lain yang dilaksanakan. Wah, luar biasa ya. Saya percaya Bapak bisa melakukannya dengan baik ya. Saya lihat Bapak punya komitmen yang luar biasa, bahwa kita yakin bahwa setiap perubahan ini akan berdampak ya Pak ya, bukan berdampak jangka pendek saja, tetapi bisa berdampak jangka panjang ya, menjadi karakter anak yang berbudi pekerti, luhur ya, berbahasa santun, dengan sopan, mungkin dalam kondisi marah ataupun dalam kondisi mereka frustasi atau apapun itu, anak-anak tetap di dalam koridor yang baik ya Pak ya, dengan berbahasa yang lebih baik, berbahasa yang sopan. Ini kita dampaknya jangka panjang ya Pak ya. Nah Bapak jangan ragu Pak, nanti kalau ada sesi coaching berikutnya, kita perlu diskusi, kita akan lakukan ya Pak ya. Kita akan melihat bagaimana dampak ini bisa kita lihat dari anak-anak kita memiliki bahasa yang baik, sopan, dan santun ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu. Nanti mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk bercerita lagi Bu ya. Terima kasih Pak Ian. Selamat malam. Baik, selamat malam Ibu Titin. Selamat malam Pak Richard. Iya Bu Titin. Saat ini saya ingin mendiskusikan sesi coaching yang telah Ibu lakukan dengan Koci mengenai perilaku siswa yang berbahasa kasar di sekolah dasar Ibu ya. Bagaimana sesi tersebut Bu berlangsungnya? Ya, selamat malam Pak Richard. Terima kasih nih Pak untuk malam ini. Sesi coaching dengan Koci itu kemarin berjalan dengan baik Pak. Lancar, terima kasih untuk dukungannya. Kami juga membahas tujuan, mengidentifikasi masalah, terus merencanakan tindakan, dan membahas tanggung jawab Koci dalam mengatasi masalah tersebut gitu Bapak. Baik Ibu, saya lihat juga kemarin saat Ibu melakukan coaching, Ibu telah melakukan alur tirta dengan sangat baik Bu ya. Seperti itu. Menurut Ibu, apa yang telah Ibu lakukan dalam sesi tersebut yang mencerminkan ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan, yaitu terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu? Iya baik Bapak. Nah, selama sesi tersebut Bapak, saya itu merasa berhasil ya Pak ya, membantu Koci dalam mengidentifikasi masalah dengan jelas.
Terus kami juga berdiskusi sih Pak tentang bagaimana sih alternatif-alternatif rencana tindakan yang lebih spesifik gitu ya Pak ya, yang sesuai dengan tujuannya untuk mencapai lingkungan belajar yang lebih baik gitu Pak. Iya, Ibu. Itu adalah indikator yang positif dari perkembangan dalam sesi coaching, Bu ya. Apa yang Ibu amati selama sesi coaching berdasarkan data-data yang ada, Bu? Nah, gini Pak, ketika saya melihat bahwa Koci telah mampu merumuskan rencana tindakan yang cukup rinci dan dapat diimplementasikan, selain itu juga saya melihat bahwa Koci bisa menunjukkan komitmen yang kuat gitu Pak dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan kelasnya gitu Pak. Wah, sangat luar biasa sekali ya, Bu ya. Hasil pengamatan Ibu sangat terarah dan juga sangat objektif. Sangat luar biasa sekali, Bu ya. Lalu berdasarkan hasil observasi, Bu ya, hasil percakapan dalam observasi ini, apa area pengembangan yang Ibu anggap perlu ditingkatkan lagi dalam sesi coaching selanjutnya, Ibu? Iya Pak, saya merasa di area Koci, di mana Koci itu dapat meningkatkan ya Pak ya, merancang strategi khusus gitu Pak untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul nih selama pelaksanaan rencana aksi gitu Pak. Dan kami juga bisa lebih mendalam ya Pak ya dalam memahami potensi tantangan yang lebih spesifik yang mungkin bisa dihadapi oleh siswa gitu Pak. Baik, Ibu. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa yang bisa lebih ditingkatkan lagi adalah dalam merancang strategi khusus, Bu ya, untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul, Ibu ya. Seperti itu. Iya benar-benar Pak. Iya. Iya, pemahaman Ibu sangat baik, sangat masif, sangat mendalam, dan luar biasa, Bu ya, menurut saya. Nah, lalu Ibu untuk memfasilitasi pengembangan tersebut, apa kompetensi atau pengetahuan tambahan yang mungkin perlu Ibu tingkatkan lebih lanjut? Baik Bapak, saya berpikir gini ya Pak ya, saya perlu lebih memahami ya berbagai teknik motivasi dan manajemen kelas gitu ya Pak ya, yang agar bisa membantu Koci mengatasi tantangan dalam mengelola perilaku siswa gitu Pak. Nah selain itu juga pengetahuan lebih dalam tentang psikologi anak Pak, agar bisa membantu dalam merancang pendekatan yang lebih efektif gitu Pak. Iya, Ibu. Tadi Ibu telah memberikan pandangan yang sangat baik, Ibu, tentang pengembangan kompetensi tambahan ini. Menurut saya itu sudah sangat baik, sangat tepat sekali. Saya senang melihat bahwa Ibu bersedia untuk terus belajar dan berkembang dalam peran sebagai coach. Jika Ibu nanti suatu saat membutuhkan dukungan atau membutuhkan saran atau teman diskusi, jangan ragu Bu ya untuk menghubungi saya lagi, Bu. Aduh, terima kasih banyak ya Pak untuk dukungannya. Saya benar-benar lebih semangat nih Pak untuk terus Ya, berkembang, semangat, Bu. memberikan kontribusi ya Pak ya, yang positif tentunya dalam proses coaching ya Pak. Iya, Bu, saya yakin Ibu Titin itu pasti berhasil. Ibu orang yang hebat, walaupun senior masih terus semangat. Ibu hebat sekali. Terus belajar Pak. Iya, terusin Bu. Pokoknya Ibu sudah melakukan kerja yang sangat baik, proses coaching yang sangat baik. Dan terakhir Bu, jangan ragu untuk berdiskusi tentang perkembangan selanjutnya, Bu ya. Siap-siap Pak. Terima kasih banyak Pak Richard. Iya, Ibu. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam Pak. Tuhan Iya. berkati. Mari. Ya, Bu.